Oke, terima kasih. Saya prinsip ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada para pemangku adat masyarakat Pemuna Bulu yang sampai hari ini dengan sukarela mereka pelihara ini budaya. Kan mereka ini tidak digaji. Kalau zaman dulu jadi monto, jadi sara, itu ada gajinya dari masyarakat. Hari ini mereka tidak ada. Karena sara zaman dulu itu adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan zaman dulu itu namanya sara. Dipimpin oleh seorang ponto. Ponto itulah yang menjadi semacam raja atau kepala wilayahnya. Nah, perangkatnya adalah para sara ini. Hari ini mereka ini tidak punya pendapatan apa-apa lagi. Tapi mereka tetap lakukan. Jadi penghargaan saya kepada sara Pemuna Bulu yang sampai hari ini masih memelihara budaya itu. Dan tadi malam saya juga berada di Bandia Bero, masih ada juga saranya. Nah, di Mawasangka itu masih ada sara Wasilomata yang masih tetap pelihara. Kemudian ada sara Lolibu yang masih tetap pelihara. Ada sara Mone yang tetap pelihara budayanya mereka. Nah, ini adalah penghargaan-penghargaan. Insya Allah mudah-mudahan Allah merestui, Allah ridho supaya Azhari dan Adam Basan jadi Bupati Wakil Bupati. Saya akan kembali membangkitkan kita punya kearifan lokal. Kearifan lokal budaya kita akan pelihara apa yang ditinggalkan oleh Leluhur. Bayangkan ini, benteng-benteng seluas begini, batu ini sekitar 1,5 meter sampai 2 meter ketebalannya di ketinggian begini mereka susun zaman dulu. Kalau hari ini mau diproyekkan berapa puluh miliar ini. Nah, dulu ini dibikin oleh mereka dengan darah mereka, dengan keringat mereka. Baru kita tidak mau pelihara. Itu kita berdosa itu sebagai anak cucu mereka. Jadi, saya kira itu ya. Saya harap kepada keluarga kita semua, masyarakat adat Buton Tengah, doakan Azhari Adam Basan kelak menjadi bupati, akan memelihara, melestarikan budaya kita sepanjang tidak bertentangan dengan agama kita. Saya kira itu. Kalau bertentangan dengan agama, maka yang bertentangan kita tinggalkan, yang kita pelihara yang tidak bertentangan. Karena sepanjang yang ditinggalkan hari ini keyakinan saya sudah tidak bertentangan lagi. Kalau ada yang masih bertentangan berarti kehilafan person-person. Tapi adat Buton itu sudah ditegakkan dari zaman dulu sejak murhum bahwa dia bersendikan Islam. Oke, jadi tahun 2020 yang lalu itu masyarakat Buton Tengah termasuk perwakilan adat sebenarnya saat itu dipimpin oleh dari Sara Pemuna Bulu. Almarhum siapa lagi dulu? Pak Safei. Itu kepala adatnya. Kemudian diikuti oleh Sara dari Lolibu. Sara adat Lolibu diikuti Sara di adatnya Mune, Wasilomata. Mereka ke sana. Salah satu kesepakatannya adalah minta saya untuk pulang. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa pemilihan sekarang ini bukan lagi pemilihan adat, tapi sudah demokrasi. Makanya saya minta kepada yang hadir dari generasi muda, kalau bisa mengumpulkan KTP lebih dari jumlah pemilih yang memilih pada pemilihan terakhir nasional. Nah, itu kita sepakati 25.000 plus. Nah, terkumpul kurang dari 2 bulan waktu itu. Sehingga kemudian saya menyatakan untuk maju. Pada saat pulang ke sini, belum ada ketetapan hati, saya belum hadir di sini di Benteng. Pulang kedua lagi yang lalu sudah ada ketetapan hati untuk maju, maka saya datang menyampaikan ke adat Pemuna Bulu, termasuk adat Lolibu, adat Mone, bahwa saya sudah menyatakan diri mau maju. Sekarang pada saat itu perebutan pintu, janji itu kalau saya dapat pintu saya akan datang kembali. Masih Pak Kuno ini cerita selesai. Jadi kita datang hari ini karena sudah dapat pintu, saya sudah ketemu Sara adat Lolibu, sudah ketemu Sara Mone, dan ini juga hari ini dengan Sara Pemuna Bulu. Insya Allah Wasilomata terakhir saya akan datangi juga mereka. Karena biar bagaimana sebagai kita semua anak Buton Tengah itu namanya anak adat. Anak adat kita harus menghargai kita punya adat. Jadi dan itu juga sudah menjadi falsafah kita di Buton sejak dulu. Artinya adat ini kita junjung tinggi dibandingkan dengan diri, harta dan diri. Terakhir kemudian baru agama. Jadi kita harus menghargai kita punya adat dan budaya. Kita datang hari ini, insya Allah kalau kita jadi bupati, kita punya kampung-kampung tua bukan hanya Benteng Pemuna Bulu. Benteng Lakudo, Benteng Bandia Bero, Bentengnya Boneuge, di Mawasangka itu, kemudian Libu Wawono, Benteng Libu Wawono orang dari Lolibu. Itu semua kita akan benahi ulang dan
Kalau bisa kita bikin jalan yang bagus untuk akses ke benteng. Bukan semata untuk pariwisata, tapi itu adalah bukti bahwa kita memang harus menghargai kita punya peninggalan leluhur. Supaya kita tidak kehilangan jati diri sebagai putra-putra asli Buton Tengah. Kan orang akan tanya, kamu orang mana? Saya orang Monabulu. Kalau kamu orang Monabulu, di mana kampungmu? Ya iya kalau masih ada bapaknya di sini, orang tuanya. Kalau tidak ada, dia akan sebut yang mana. Pada saat benteng ini terpelihara, maka semua keturunan rumpun Monabulu, walaupun sudah merantau bertahun-tahun di negeri orang, dia pulang di kampung ini, dia masih punya keterikatan. Apa keterikatannya? Bahwa ada kampung tua bersama yang dimiliki oleh leluhur Monabulu di masa lalu. Termasuk juga begitu untuk Poneuge, termasuk begitu untuk Wandiepero, termasuk juga begitu untuk Leliwu, dan banyak juga benteng-benteng yang ada di wilayah Mawasangka sana. Nah, ini penghargaan kita kepada leluhur. Karena orang yang tidak mau mengenal jati dirinya, tidak mau mengenal dia punya budaya, tidak mau mengenal asal-usulnya, itu sama dengan orang yang terombang-ambing, tidak ketahuan dia di mana akarnya. Jadi itulah prinsip dasar kita. Jadi benteng-benteng ini ke depan kita kembangkan bukan tujuan pariwisata semata, tapi penghargaan kita kepada leluhur dan budaya kita. Dan apabila kemudian itu berefek kepada pariwisata, maka itu efek tambahan, bukan tujuan. Jadi itulah keunikan kita, keunikan dan kearifan masyarakat Indonesia khususnya yang masih memiliki kerajaan-kerajaan. Jadi yang masih memiliki kerajaan atau ex-kerajaan, mereka memelihara namanya terah. Terah itu dipelihara. Karena terah itulah yang kemudian menentukan bagaimana memelihara adat. Dan itu bukan hanya berlaku di adat. Makanya itu umpama kita di kaum muslim juga, kita orang Islam, kita pelihara itu. Kita punya silsilah, termasuk umpama zuriat Nabi, itu terpelihara. Dari masa Nabi, kemudian turun ke Sayyidina Ali dan Fatimah, Fatimah turun kepada Hasan Hussein, sampai kemudian turun kepada Habab yang ada sekarang. Nah, kita itu di semua kerajaan-kerajaan, mereka juga memelihara terah itu. Nah, kita tadi yang kita lakukan di sana, kemudian kita berdoa. Berdoa itu mengirimkan doa kepada para pendiri-pendiri benteng Daduwali Ponabulu ini. Kita kirimkan doa kepada mereka. Jadi kepala adat yang sekarang itu dia sebut itu. Siapa yang pertama terus sampai kemudian yang terakhir pertama kali mendirikan ini benteng. Kenapa kita sebut mereka? Dengan menyebut mereka, itu artinya kita menghargai perjuangan mereka dan mendoakan mereka. Mendoakan mereka supaya Allah itu menempatkan mereka pada tempat yang baik. Dan kita yang hidup ini bisa melanjutkan yang baik-baik dari mereka. Satu hal yang bisa kita pegang dari para leluhur kita, satunya kata dengan hati, satunya kata dengan perbuatan. Jadi hati keluar di kata, kata terwujud dalam perbuatan. Lain dibuat, lain dibicara, itu tidak sesuai adat kita. Dan bukan sesuai pemegang adat kita. Nah itu tadi yang disebut. Jadi kalau orang bilang, kita datang di situ, kita datang di kamar rumah adat zaman dulu, itu adalah berhala. Ya tergantung inama amalu bil niat, apa yang kamu lakukan. Kalau saya dengar tadi yang mereka sebut, itu mereka menyebut salawat kepada Nabi. Kemudian salawat dan doa kepada para aulia-aulia. Itu tidak ada masalah. Bahwa menyebut nama-nama para leluhur, para pendiri kerajaan Monabulu, Kesultanan Buton, kerajaan Muna. Itu adalah sebuah kewajaran. Karena Daduwali ini dia pasti punya hubungan dengan Muna. Punya hubungan dengan kerajaan Buton. Nah, sehingga leluhur-leluhur sebut mereka semua. Keyakinan kita bahwa mereka itu adalah para wali. Nah, tentang itu bahwa disepakati mereka itu wali atau tidak, ya tergantung siapa yang mendengar. Kalau kami di sini, ya kita sepakati bahwa itu mereka itu adalah para wali-wali gitu loh. Tapi kalau orang lain yang bukan dari sini menganggap itu bukan para wali, ya tidak apa-apa. Karena memang itu ukuran masing-masing. Tidak ada paksaan untuk saling meyakini. Kalau kita orang Buton sudah jelas konsepnya. Bahwa adat itu bersendikan agama. Kalau adat yang berbeda dengan agama, maka adat ditinggalkan. Jadi sepanjang tidak berbeda dengan agama, kita pelihara. Kita kuatkan, kita lestarikan. Tapi kalau dia berbeda dengan agama Islam, itu bukan kita yang putuskan. Dari nenek moyang kita sejak datangnya Islam sudah diputuskan. Anil po'alati baik agama, rahumusai. Lamang kafiu agama. Beda itu. Oke, terima kasih. Saya prinsip ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Utamanya kepada para pemangku adat masyarakat Monabulu yang sampai hari ini
dengan sukarela mereka pelihara ini budaya. Kan mereka ini tidak digaji. Kalau zaman dulu jadi monto, jadi sara, itu ada gajinya dari masyarakat. Hari ini mereka tidak ada. Karena sara zaman dulu itu adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan zaman dulu itu namanya sara. Dipimpin oleh seorang ponto. Ponto itulah yang menjadi semacam raja atau kepala wilayahnya. Nah, perangkatnya adalah para sara ini. Hari ini mereka ini tidak punya pendapatan apa-apa lagi. Tapi mereka tetap lakukan. Jadi penghargaan saya kepada sara Pemuda Bulu yang sampai hari ini masih memelihara budaya. Dan tadi malam saya juga berada di Bandia Bero, masih ada juga saranya. Di Mawasangka itu masih ada sara Wasilomata yang masih tetap pelihara. Kemudian ada sara Lolibu yang masih tetap pelihara. Ada sara Mone yang tetap pelihara budayanya mereka. Nah ini adalah penghargaan-penghargaan. Insya Allah mudah-mudahan Allah merestui, Allah ridho supaya Azhari dan Adam Basan jadi buat bupati. Saya akan kembali membangkitkan kita punya kearifan lokal. Kearifan lokal budaya kita akan pelihara apa yang ditinggalkan oleh Leluhur. Bayangkan ini, benteng-benteng seluas begini, batu ini sekitar 1,5 meter sampai 2 meter ketebalannya di ketinggian begini mereka susun zaman dulu. Kalau hari ini mau diproyekkan berapa puluh miliar ini. Dulu ini dibikin oleh mereka dengan darah mereka, dengan keringat mereka. Baru kita tidak mau pelihara. Itu kita berdosa itu sebagai anak cucu mereka. Jadi, saya kira itu ya. Saya harap kepada keluarga kita semua, masyarakat adat Buton Tengah, doakan Azhari Adam Basan kelak menjadi bupati, akan memelihara, melestarikan budaya kita sepanjang tidak bertentangan dengan agama kita. Saya kira itu. Kalau bertentangan dengan agama, maka yang bertentangan kita tinggalkan, yang kita pelihara yang tidak bertentangan. Karena sepanjang yang ditinggalkan hari ini keyakinan saya, sudah tidak bertentangan lagi. Kalau ada yang masih bertentangan, berarti kehilafan person-person. Tapi adat Buton itu sudah ditegakkan dari zaman dulu. Sejak murhum bahwa dia bersendikan Islam. Saya kira itu. Silakan ditambahkan Pak pemangku adat kita ini. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum terkait dengan tempat yang hari ini kita kembali kunjungi, barangkali saya ingin mengulang atau mereview kembali pergerakannya Pak Dr. Azhar ini yang memulai langkahnya sebenarnya dari gerak budaya, gerak adat budaya. Jadi kita berharap dengan dasar langkah yang seperti itu, maka perhatian beliau tetap fokus pada bagian itu. Karena kekayaan daerah ini sebenarnya Buton Tengah ini, itu terletak dari aspek itu. Tradisi kebudayaan yang kaya di sini. Tetapi kita melihat selama ini belum menjadi fokus perhatian utama. Kita harapkan nanti kalau beliau diberi oleh amanah oleh masyarakat atas izin Tuhan, maka beliau akan memulai untuk mengkoneksikan kembali titik-titik peninggalan budaya sejarah masa lalu kita. Benteng Lakudo itu tidak terlalu jauh dari sini. Ada sekitar kurang lebih 3 km Pak Dokter. Dan setelah dari Benteng Lakudo, itu kita bergerak sedikit lagi, itu akan sampai di Gunung Murhum, di mana di situ terdapat satu situs makam orang terkenal Ki Jula. Jadi dari makam Ki Jula, geser sedikit lagi akan sampai di Benteng Bone Oge. Jadi akses masa lalu tidak di pinggir pantai sebenarnya, tapi di atas ini. Nah, ini kalau kembali dibuka, saya kira akan menjadi langkah yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya orang pemimpin di daerah ini. Dan itu akan menjadi legasi Pak Dokter nanti yang tidak akan dilupakan orang. Kalau benteng ini sejarahnya Pemuna Bulu. Ini benteng ini kalau kita baca ada satu tinggalan yang barangkali satu-satunya itu yang bisa kita rujuk, Hikayat Dadwali. Jadi ada satu manuskrip Hikayat Dadwali yang mengisahkan bagaimana awalnya ini tempat ini dibangun. Dan memang menarik karena sumber-sumber tidak hanya sumber manuskrip di Buton, tetapi beberapa dari Leiden Belanda itu menyebut bahwa sebenarnya periode Muna awal itu di tempat ini. Makam-makam para sugi itu bertebaran di dekat sini. Selain di dalam sini itu di Lipu Palanga, di Lolibu, ada juga satu makam
suku lain yang sampai hari ini masih dirituali oleh komunitas adat Lolibu. Jadi kita punya banyak tempat. Itu yang barangkali kita berharap mudah-mudahan Pak Dr. Azhari sama Pak Dampasan bisa menerima amanah dipilih dan membangun ini daerah dengan sebagaimana langkahnya memulai upayanya dengan gerak adat budaya. Iya, jadi itu aspirasi kami masyarakat Lakudo, Pak Dokter. Kita sangat berharap akses yang tadi saya maksud di atas itu, kalau dibuka dari sini, itu akan nyambung ke ibu kota ini, ke pusat perkantoran. Dan itu akan membuka ruang bagi ekonomi sebenarnya, bagi lalu lintas mobilitas orang. Itu akan terbangun, sehingga akan lahir titik-titik yang akan menjadi sentra ekonomi, yang itu juga akan membawa daerah ini barangkali secara ekonomi akan tumbuh dengan baik. Kalau itu dibuka, maka titik situs-situs seperti Benteng, sebenarnya di asal menamai. Di Kebulawano itu diyakini juga ada emas di situ. Ya, di Wakatepi itu kan seperti KTP. Jadi di situ lembah yang subur. Dan menjadi dulu sentral dari sentrum pertanian ini daerah. Kalau itu dipikirkan barangkali karena alamnya yang subur itu sekarang juga dikembangkan untuk pertanian, saya kira itu juga akan menarik. Tapi itu tadi akses jalan yang sekarang tidak ada, itu harus dibuka. Ya semua terbuka itu. Tempat-tempat itu. Kurang lebih 5 km. Terlalu jauh, saya kira kurang lebih 3 km. Ya kalau itu dibuka akan membuka Wakatepi, Kebulawano sampai di pusat. Soal mau Jumat. Jadi apa yang disampaikan Pak Yusri tadi akan kita lakukan. Jalanan dari sini kita akan buka, bahkan tadi kita sambung sampai ke Benteng apa lagi namanya? Boneuge. Kita akan satukan. Jadi saya sebagai anak adat yang memahami beberapa adat dari tuturan orang-orang tua, saya ingin ke depan kita bangun, kita punya budaya ini bukan sekedar mau ritual. Ritual dalam arti seremoni, tidak boleh. Seremoni itu hanya penampakan saja, tidak punya roh. Kebanyakan sekarang itu kita melakukan budaya-budaya, tapi tidak punya roh. Karena seolah-olah seremoni saja. Nah ke depan insya Allah yang akan kita gali dan kita lakukan ini, bukan hanya menghadirkan seremoni, tapi jiwa dari budaya itu sendiri. Karena itu kita punya keinginan. Salam budaya untuk seluruh masyarakat Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.